Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi yaitu terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap 2 maupun BPNT tahap 2 tahun 2025. Kapan PKH dan BPNT mulai dicairkan kembali. Jadi simak jadwal dan tahapan-tahapan pencairannya ya. Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak ketinggalan informasinya. Nah, program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan sosial. Hal ini tentu memberikan harapan bagi banyak keluarga penerima manfaat KPM ya, yang menantikan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pencairan dana PKH dan BPNT dilakukan secara bertahap. Dana yang telah dicairkan akan masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Adapun KPM PKH BPNT yang dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua KPM menerima dana secara bersamaan ya, karena beda daerah beda jadwal. Dan berikut jadwal pencairan PKH dan BPNT untuk tahap 2. Nah, perlu diketahui bahwasanya pencairan PKH maupun BPNT itu disalurkan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Dan berikut ini adalah rincian jadwal pencairan untuk masing-masing tahap ya. Untuk tahap yang pertama itu sudah mulai dicairkan dan hampir merata ya hingga sampai saat ini. Walaupun masih banyak para KPM yang masih belum cair bantuannya. Sedangkan untuk tahap 2, ini akan kembali dicairkan di antara bulan Mei dan Juni. Untuk tahap yang ketiga, ini akan dicairkan di antara bulan Agustus dan September. Dan tahap yang keempat, di antara bulan November dan Desember, baik PKH maupun BPNT. Nah, dengan adanya jadwal ini diharapkan KPM dapat mempersiapkan diri ya, dan mengatur keuangan mereka dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi kebutuhan yang mungkin meningkat di setiap tahapan pencairan. Nah, sementara besaran bantuan PKH bervariasi ya, tergantung pada kategori penerima. Untuk ibu hamil, Rp750.000 per tahap, total 3 juta per tahun. Sedangkan anak usia dini umur 0 sampai dengan 6 tahun, Rp750.000 per tahap, total 3 juta per tahun. Untuk anak SD sederajat, Rp225.000 per tahap, total Rp900.000 per tahun. Untuk kategori lansia dan disabilitas, Rp600.000 per tahap. Nah, dengan adanya variasi besaran bantuan ini, pemerintah berharap dapat mencakup berbagai kebutuhan yang berbeda dari setiap kategori penerima, sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Nah, jumlah penerima manfaat PKH tahun 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 10 juta KPM sebagai penerima manfaat PKH tahun 2025. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan jumlah penerima yang besar, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian keluarga penerima. Bagi masyarakat yang ingin mengecek status penerima manfaat, kalian dapat mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Di situs tersebut, kalian dapat menemukan informasi terkait status penerimaan bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT. Nah, untuk mendapatkan informasi terbaru dan paling akurat, selalu pantau terus informasi resmi dari Kementerian Sosial. Dengan mengikuti perkembangan terbaru, KPM dapat lebih siap dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar para KPM. Nah, jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.